Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal asesmen kompetensi minimum atau AKM bidang numerasi pada jenjang SMA. Nah, seperti biasa, untuk mengakses soal asesmen kompetensi minimum, kita langsung masuk ke website pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan karena di sini adalah channel pembelajaran matematika, maka kita masuk ke bagian numerasi. Nah, kita tunggu sejenak sampai muncul level pembelajaran. Karena kita akan membahas jenjang SMA, maka kita pilih level pembelajaran 5 atau untuk kelas 10. Oke, nah karena pembahasan sebelumnya kita sudah membahas geometri dan data dan ketidakpastian, maka untuk pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan aljabar, khususnya menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Oke, kita klik materinya. Oke, soalnya seperti ini. Nah, seperti biasa, karena soal ini agak panjang dan untuk mengerjakannya kita harus scroll terlebih dahulu, maka dari itu kita akan kerjakan melalui slide PowerPoint berikut. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, yang pertama ini kita diberikan sebuah wacana yang berkaitan tentang alat tulis. Nah, langsung saja saya bacakan ya. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rejeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Di sini kita diperlihatkan ada beberapa paket yang tersedia untuk 2 buah toko. Nah, setiap toko menyediakan 3 buah paket. Misalkan pada toko Rejeki ada paket hemat, ekonomis, dan paket murah. Kemudian untuk toko Makmur ada paket sedang, paket besar, dan paket lengkap. Tentunya dengan jumlah buku, ballpoint, dan penghapus yang berbeda-beda. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko Rejeki maupun di toko Makmur. Matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah, karena di sini Bu Siti ingin membeli 3 paket alat tulis dan tidak dijelaskan apakah 3 paket tersebut berada di toko Rejeki maupun di toko Makmur, maka Bu Siti bisa saja memilih 3 paket baik itu dari toko Rejeki maupun dari toko Makmur, atau mungkin dicampur antara toko Rejeki dan toko Makmur. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini karena banyaknya kemungkinan 3 paket yang akan dipilih oleh Bu Siti. Nah, kita bisa melihat di pilihan opsi A sampai opsi E. Nah, di sini terlihat bahwa harga-harga paket yang dibeli Bu Siti yaitu seharga 62.000, 48.000, dan 64.000. Itu terlihat dari setiap pilihan ya, baik itu di opsi A, opsi B maupun sampai opsi E. Semua sama ya, 62, 48, dan 64.000. Dan yang seharga itu, yang pertama adalah ada paket hemat. Nah, paket hemat itu yang ini pada toko Rejeki seharga 62.000, kemudian yang seharga 48.000 itu adalah paket sedang, kemudian yang seharga 64.000 yaitu paket lengkap. Nah, jika kita rincikan jumlah buku tulis, ballpoint maupun penghapus dari ketiga paket tersebut, yang pertama paket hemat 8 buku tulis, 4 ballpoint, 3 penghapus seharga 62.000. Kemudian paket sedang, 5 buku tulis, 4 ballpoint, dan 2 penghapus seharga 48.000. Kemudian yang terakhir paket lengkap, 5 buku tulis, 8 ballpoint, 3 penghapus seharga 64.000. Nah, angka-angka ini kalian bisa menghitung pada gambar yang ada pada layar ini. Oke, nah sekarang kita sudah tahu rincian dari setiap paket. Nah, rincian ini bisa kita muat dalam bentuk matriks 3 kali 3 seperti ini. Nah, bisa kita lihat susunannya ya, sama 843, 542, 583. Begitu pula untuk harganya 62.000, 48.000, dan
64.000. Nah, dari pilihan A sampai E bisa terlihat bahwa yang memenuhi itu adalah opsi D dan opsi E. Nah, di sini ada perbedaan untuk opsi D dikali dengan 110% dan opsi E dikali dengan 10%. Yang manakah yang lebih tepat untuk menggambarkan matriks sesuai dengan yang ditanyakan? Nah, pada soal dijelaskan bahwa pembeli dikenakan pajak sebesar 100%. Nah, untuk harga sebenarnya ya, untuk secara keseluruhan itu 100%, ya, jika tidak ada pajak, itu 100%. Nah, jika ada pajak, maka harus ditambah dengan pajaknya. Nah, karena pajaknya 10%, maka 100% harus kita tambahkan dengan 10%. Jadi, yang tepat adalah opsi D, yaitu dikali dengan 110%. Harganya 100% ditambah pajak 10%, jadi dikali dengan 110%. Jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah D. Langsung kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan karena wacananya dan gambarnya sama. Oke. Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rejeki dan toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa, nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik pada toko rejeki maupun pada toko makmur. Jika kita rincikan setiap jumlah buku tulis, ballpoint, dan penghapus pada kedua toko ini, bisa terlihat pada tabel berikut. Nah, jadi bagaimana cara mencari harga dari setiap buku tulis, ballpoint, maupun penghapus? Nah, caranya adalah kita kerjakan dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Nah, kita bisa gunakan metode eliminasi substitusi. Ini salah satu cara ya. Kalian juga bisa menggunakan metode matriks, yaitu dengan metode Cramer atau aturan Cramer. Adapun yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, bentuk tabel ini sesuai pada soal kita bisa muat dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut. Nah, untuk toko rejeki kita cari terlebih dahulu harga setiap buku tulis, ballpoint maupun penghapus pada toko rejeki. Nah, untuk toko rejeki jika buku tulis kita misalkan dengan X, ballpoint kita misalkan Y, lalu penghapus kita misalkan Z. Sistem persamaannya bisa kita tulis seperti ini. 8X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 62.000, lalu 5X tambah 8Y tambah 0Z ya. Jadi karena di sini 0, maka Z-nya tidak perlu kita tulis. Ini sama dengan 57.000, lalu 3X tambah Z sama dengan 17.000. Nah, di sini kita sudah punya 3 persamaan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita harus eliminasi. Nah, yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Agar mengarah ke persamaan yang ketiga, yaitu tersisa variabel X dan Z, maka untuk persamaan 1 dan 2, yang kita eliminasi adalah variabel Y-nya, agar tersisa X dan Z. Agar sama, maka untuk bagian persamaan yang pertama, kita kali dengan 2 agar Y-nya berubah menjadi 8. Sehingga berbentuk 16X ditambah 8Y tambah 6Z sama dengan 124.000. Ini asalnya dari ini ya, persamaan pertama kita kali 2. Oke. Lalu kita tulis ulang persamaan keduanya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa variabel Y itu sudah sama koefisiennya. Nah, karena sudah sama koefisiennya, sekarang bisa kita kurangkan agar variabel Y bisa hilang. Nah, kita kurangkan ya, 16X dikurang 5X itu sama dengan 11X. 8Y dikurang 8Y itu habis. Lalu 6Z kita turunkan seperti ini. Lalu 124.000 dikurang 57.000 sama dengan 67.000. Nah, karena kita sudah dapat 11X tambah 6Z sama dengan 67.000. Sekarang kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Nah, agar bisa kita eliminasi, maka persamaan yang ketiga ini kita kali 6. Kenapa kita harus kali 6? Agar variabel Z-nya memiliki koefisien yang sama, yaitu sama-sama memiliki koefisien 6. Jadi jika persamaan yang ketiga ini kita kali dengan 6,
3X kali 6, 18X, Z dikali 6, 6Z, lalu 17 kali 6 itu sama dengan 102.000. Nah, jika kita kurangkan, 11X dikurang 18X itu negatif 7X, 6Z kurang 6Z itu habis, 67.000 dikurang 102.000 itu sama dengan negatif 35.000. Jadi X-nya sama dengan negatif 35 dibagi negatif 7 itu sama dengan positif 5.000. Jadi kita ketahui X-nya atau harga buku tulisnya sama dengan 5.000. Nah, nilai X ini sekarang kita substitusi ke persamaan kedua untuk memperoleh nilai Y ya. Untuk persamaan kedua kita ketahui persamaannya adalah 5X tambah 8Y sama dengan 57.000. Lalu nilai X-nya kita masukkan 5 dikali 5.000 itu sama dengan 25.000 tambah 8Y sama dengan 57.000. Sehingga 8Y sama dengan 57.000 dikurang 25.000 yaitu 32.000. Nah, dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 4.000. Lalu kita masukkan kembali nilai X ke persamaan yang ketiga untuk memperoleh nilai Z. Dari sini kita peroleh persamaannya 3X tambah Z sama dengan 17.000. Lalu X sama dengan 5.000 kita masukkan 3 kali 5.000 itu sama dengan 15.000 ditambah Z sama dengan 17.000. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 2.000. Nah, dari sini kita peroleh harga setiap buku tulis, ballpoint, dan penghapus pada toko rezeki masing-masing 5.000, 4.000, dan 2.000. Nah, sekarang kita cari untuk toko makmur. Jadi kita buat persamaan sistem persamaan linear 3 variabelnya sama seperti toko rezeki sebelumnya. Nah, dari ketiga persamaan ini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, karena persamaan 1 dan 3 ya, karena persamaan 2 yang tersisa adalah X dan Y, maka yang kita eliminasi adalah variabel Z agar menyisakan variabel X dan Y. Nah, dari sini yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 2 agar variabel Z-nya sama ya, yaitu 6Z. Oke, sekarang kita kurangkan 15X dikurang 10X itu sama dengan 5X, lalu 12Y kurang 16Y itu sama dengan negatif 4Y, lalu 6Z kurang 6Z habis 144.000 dikurang 128.000 yaitu 16.000. Nah, dari sini kita punya persamaan baru yang selanjutnya kita eliminasi kembali dengan persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan kedua dengan persamaan yang baru ini kita bisa eliminasi Y-nya, yaitu dengan cara untuk persamaan yang baru ini kita kali dengan 3 sehingga kita peroleh 15X dikurang 12Y sama dengan 48.000. Adapun untuk persamaan yang pertama kita biarkan saja karena koefisiennya sudah sama. Nah, dari sini karena kita sudah peroleh koefisien Y-nya sudah sama, kita bisa eliminasi dengan cara ditambahkan karena di sini positif negatif. Jadi kita tambahkan agar habis. Oke, langsung saja kita tambahkan 8X tambah 15X, 23X, 12 ditambah negatif 12Y ditambah negatif 12Y itu habis, 90.000 tambah 48.000, 138.000. Jadi X-nya sama dengan 138.000 dibagi 23, yaitu 6.000. Oke, selanjutnya kita masukkan X sama dengan 6.000 ini ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan nilai Y. Oke, kita masukkan ya, 8 kali 6.000 itu 48.000 ditambah 12Y sama dengan 90.000. Lalu 12Y sama dengan 90 dikurang 48.000, yaitu 42.000. Nah, dari sini kita peroleh nilai Y sama dengan 42.000 dibagi 12, yaitu 3.500. Nah, karena kita sudah dapat nilai X dan Y, kita masukkan kembali nilai X dan Y ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Z. Nah, jika kita masukkan, kita peroleh 30.000 ditambah 4 dikali 3.500 yaitu 14.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. Jadi kita peroleh 2Z sama dengan 4.000 sehingga kita peroleh Z sama dengan 2.000. Nah, dari sini kita punya rincian untuk masing-masing harga baik pada toko rezeki maupun toko makmur seperti pada tabel berikut. Yaitu buku tulis pada toko rezeki harganya 5.000, ballpoint 4.000, penghapus 2.000. Kemudian pada toko makmur harga buku tulis 6.000, harga ballpoint 3.500 dan penghapus 2.000. Nah, kita kembali ke pertanyaan soal. Nah, rinciannya bisa kita buat dalam bentuk tabel ini. Nah, sekarang kita cek setiap opsi pada soal ini. Untuk yang pertama,
harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih mahal dari toko Makmur. Apakah betul? Jadi untuk toko Rezeki harganya 5.000, toko Makmur 6.000. Jadi ini salah ya, harusnya lebih murah di toko Rezeki. Berarti untuk opsi A itu salah. Kemudian opsi B, harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Nah, ini betul ya. Jadi harga buku tulis 5.000 pada toko Rezeki itu lebih murah dari toko Makmur yang seharga 6.000. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita cek lagi untuk opsi C. Sebenarnya ini sudah selesai ya, sampai opsi B itu benar sudah selesai. Tapi kita cek saja untuk bagian C, harga sebuah penghapus di toko Rezeki sama dengan di toko Makmur. Nah, ini juga ternyata betul ya. Jadi untuk kasus ini ternyata ada dua yang benar, yaitu opsi B dan opsi C. Dan untuk opsi D, harga sebuah penghapus di toko Rezeki lebih murah, itu salah. Seharusnya sama. Kemudian opsi E, harga sebuah ballpoint di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Ini juga salah karena harga ballpoint di toko Rezeki itu 4.000 dan itu lebih mahal dari toko Makmur. Jadi pernyataan E juga salah. Jadi jawaban untuk untuk soal ini ada dua, yaitu B dan C. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur, Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah Rp550 dibanding harga toko Rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Oke, kita ketahui bersama bahwa kita sudah mencari setiap harga pada toko Rezeki dan toko Makmur. Nah, yang ingin dibandingkan adalah harga ballpoint. Nah, pada toko Rezeki harga ballpoint itu 4.000, tapi ini belum dikenai pajak ya, yaitu pajaknya sebesar 10%. Sehingga untuk mencari harga ballpoint pada toko Rezeki kita harus kalikan 4.000 dikali dengan 110%. Harga totalnya 100% ditambah pajak 10%. Jadi kita kali dengan 110% atau 110 per 100. Nah, jika kita kalikan 4.000 dikali 110 per 100, hasilnya adalah 4.400. Begitu pula untuk harga ballpoint pada toko Makmur, kita kalikan 3.500 dikali dengan 110%. Sehingga kita peroleh harganya adalah 3.850. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Jadi selisih harga ballpoint pada toko Rezeki dan toko Makmur adalah 4.400 dikurang 3.850, yaitu sama dengan 550. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata harga ballpoint pada toko Rezeki lebih mahal 550 dari harga ballpoint pada toko Makmur. Jadi pernyataan ini yang mengatakan bahwa Bu Siti mengatakan bahwa harga sebuah ballpoint di toko Makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko Rezeki. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap-tiap alat tulisnya sama. Supaya pembelian hadiah dengan dana termurah, sebaiknya paket alat tulis yang dibeli Ibu Siti adalah rincian paketnya sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya seperti ini. Kita sudah rincikan sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin membandingkan setiap opsi ini baik pada opsi A, opsi B maupun sampai opsi E yang manakah yang memenuhi jika kita buat dalam bentuk 6 bungkus hadiah, maka isinya harus sama untuk setiap alat tulis. Nah, jadi bisa kita rincikan seperti ini ya untuk setiap opsi pada pilihan A sampai E. Nah, untuk pilihan A, 2 paket hemat ditambah 3 paket sedang. Nah, dari sini bisa kita lihat, kita bisa kalikan saja karena paket hemat itu terdiri dari 8 buku tulis, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Jadi bisa langsung kita kali 2 saja ya. Jadi hasilnya 16 buku tulis, 8 ballpoint, 6 penghapus. Begitu pula untuk 3 paket sedang, langsung kita kali 3 untuk setiap paket sedang. Baik itu pada buku tulis sampai harganya. Nah, rincian dari opsi A sampai opsi E bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Nah, karena permintaan soal bahwa setiap paket akan dibagi ke dalam 6 bungkus,
dan setiap bungkus memiliki jumlah alat tulis yang sama. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah setiap alat tulis, baik itu buku tulis, ballpoint maupun penghapus, harus bisa atau habis dibagi 6. Kenapa? Karena ingin dibagi ke dalam 6 bungkus dan setiap bungkus harus memiliki jumlah alat tulis yang sama. Jadi harus habis dibagi 6. Nah, sekarang kita cek dari opsi A sampai opsi E, yang mana yang bisa habis dibagi 6. Untuk opsi A, ada 31 buku tulis, 20 ballpoint, dan 12 penghapus. Nah, di sini terlihat bahwa buku tulisnya itu jumlahnya 31. Dan ini jelas tidak bisa tidak bisa habis dibagi 6. Ada sisanya ya, yaitu ada 1 buku tulis yang akan tersisa. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa opsi A itu tidak tepat karena buku tulis tidak dapat atau tidak habis dibagi dengan 6. Begitu pula untuk ballpoint, ini juga tidak habis dibagi 6. Kemudian kita masuk ke opsi B. Ada 28 buku tulis, 16 ballpoint, dan 12 penghapus. Nah, ini juga buku tulis tidak habis dibagi 6 karena ada 28 buku tulis. Kemudian ballpoint juga tidak habis dibagi 6, adapun penghapusnya, nah ini habis dibagi 6. Jadi untuk opsi B juga salah. Kemudian opsi C, buku tulisnya ada 25, ini sudah jelas tidak bisa atau tidak habis dibagi 6, ini juga berarti opsi C salah. Kemudian opsi D, ada 30 buku tulis, nah ini betul, habis dibagi 6 bisa ya, 30 bagi 6 itu sama dengan 5. Kemudian ballpoint ada 24, ini juga bisa dibagi 6, 24 bagi 6 itu hasilnya 4. Nah, akan tetapi untuk penghapus jumlahnya 5, dan 5 ini tidak habis dibagi 6. Sehingga opsi D juga salah. Kemudian opsi E, buku tulisnya ada 42 dan 42 bagi 6 itu bisa sama dengan 7. Kemudian ballpoint ada 36, 36 bagi 6 itu juga bisa hasilnya 6. Dan untuk penghapus ada 6 dan ini juga jelas bisa bisa habis dibagi dengan 6. Berarti dari setiap paket ini ternyata yang betul adalah paket E karena hanya paket E yang bisa habis dibagi 6 dengan harga 372.000. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, maka paket yang dapat dibeli adalah, oke, sama seperti sebelumnya kita harus rincikan setiap pilihan yang ada pada soal ini. Oke, jika kita rincikan maka rinciannya seperti berikut. Nah, untuk bagian yang pertama, 1 paket sedang dan paket hemat itu terdiri dari 13 buku tulis, 8 ballpoint, dan 5 penghapus seharga 110.000. Jika kita kalikan dengan pajaknya ya 110%, maka total harganya adalah 110.000 dikali 110% itu sama dengan 121.000. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari segi harga ini sudah memenuhi karena di bawah 125.000. Kemudian syaratnya sudah memenuhi juga karena ada penghapus dan juga ballpoint ya. Jadi harus ada penghapus dan ballpoint, ini sudah betul. Jadi untuk opsi A itu betul. Nah, karena ini pilihan ganda kompleks, jika kita memilih maka pilihan itu bisa lebih dari 1. Kemudian kita cek lagi bagian B. Ada 10 buku tulis, 12 ballpoint, dan 2 penghapus, harganya 105.000 dikali dengan pajak, totalnya menjadi 115.500. Nah, ini juga sudah memenuhi harga yang ditetapkan harus di bawah 125.000. Kemudian syarat yang kedua ada penghapus dan ballpoint. Nah, ini juga jelas ya, ada 2 penghapus dan 12 ballpoint. Jadi bagian B ini juga memenuhi syarat. Kemudian bagian yang ketiga, dari segi harga juga memenuhi syarat karena harganya 124.300. Kemudian ada ballpoint, ada penghapus juga. Jadi yang ketiga ini juga memenuhi.
Kemudian yang keempat, harga setelah dikenai pajak ada 156.200 dan ini jelas tidak memenuhi syarat karena yang ditetapkan itu maksimal 125.000. Jadi untuk D ini tidak memenuhi. Kemudian untuk bagian E harganya 107.800 dan ini memenuhi kriteria dan kita lihat bahwa ballpoint dan penghapus juga ada. Sehingga bagian E ini juga yang jawaban yang tepat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang benar adalah bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian E. Oke, demikian pembahasan soal AKM kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.